Kejaksaan Tinggi Kalbar menetapkan 3 tersangka kasus pengadaan tanah pembangunan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat kembali menetapkan 1 tersangka kasus dugaan markup pengadaan tanah Kejaksaan Negeri Skadau telah mengeksekusi kasus tindak pidana korupsi pengadaan Mobile Air sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Skadau. Kejaksaan Negeri Skadau resmi menahan 2 tersangka kasus dugaan pungutan liar atau pungli terkait tera dan tera ulang di Kabupaten Skadau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil kata lilo, baju langin kasaruga, bersayap ke jabatan arus. Izin perkenalkan diri, saya Ariza dengan jabatan staf PP3R Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan yang sekarang telah berganti nama menjadi BPA, Badan Pemulihan Aset pada Kejaksaan Negeri Skadau. Dalam Latsar CPNS ini, saya akan memaparkan tentang isu kebangsaan, yaitu fenomena tindak korupsi di wilayah Skadau, Kalimantan Barat. Kasus korupsi yang terjadi antara lain kasus korupsi pengadaan Mobile Air, sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Skadau, dan kasus tindak korupsi yang terbaru penyelenggaraan pelayanan tera atau tera ulang di Kabupaten Skadau, di mana oknum pada perusahaan tersebut telah melakukan pungutan melebihi ketentuan yang berlaku selama proses pelayanan tera. Akibat tindakan tersebut, kerugian negara diperkirakan mencapai 600 juta rupiah. Kasus korupsi yang terjadi adalah bentuk dari degradasi moral bangsa, di mana korupsi merupakan tindak pidana yang melanggar hukum, seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tindak pidana korupsi tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga melanggar norma agama, norma sosial, dan norma kejujuran, serta melanggar nilai-nilai Pancasila. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang merenggut hak-hak dasar masyarakat. Dalam bidang ekonomi, korupsi dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang lambat, menurunnya investasi, dan menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak. Dalam bidang penegakan hukum, korupsi dapat menghambat fungsi pemerintah dalam mengatur alokasi dan pemerataan akses dan aset. Dalam bidang pendidikan, korupsi dapat menyebabkan pemborosan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, penelitian, dan pengembangan. Kemudian dalam bidang pertahanan, korupsi dapat melemahkan alutsista dan SDM karena anggaran yang menguap sia-sia. Mengapa terjadi korupsi di wilayah kita? Mari kita telik apa saja faktor penyebab terjadinya tindak korupsi. Karena adanya tekanan ekonomi yang seringkali menjadi pemicu utama tindakan korupsi, di mana individu merasa terdorong untuk mencari cara cepat memenuhi kebutuhan materialnya atau untuk mencapai status sosial yang tinggi. Yang kedua, kesempatan. Faktor kesempatan sangat berpengaruh dalam tindakan korupsi. Ketika sistem pengawasan lemah dan terdapat celah dalam aturan, memungkinkan penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, rasionalisasi. Rasionalisasi adalah pembenaran yang dilakukan oleh pelaku korupsi untuk meredam rasa bersalah. Para koruptor mencari alasan yang dapat membenarkan tindakan mereka. Misalnya dengan berpikir bahwa tindakan yang dilakukan adalah balasan atas ketidakadilan yang dialami, seperti gaji yang tidak memadai, dan lain sebagainya. Untuk mengantisipasi terjadinya tindak korupsi, maka perlu adanya pendidikan anti korupsi. Melalui pendidikan, masyarakat dapat memahami pentingnya integritas dan nilai-nilai moral. Sekolah dapat mengajarkan etika, integritas, dan nilai-nilai moral serta memberikan contoh perilaku yang jujur dan transparan. Yang berikutnya, meningkatkan peran serta masyarakat. Masyarakat dapat dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Masyarakat juga dapat melaporkan dugaan tindak pidana korupsi, memantau layanan publik, dan melaporkan penerimaan gratifikasi. Yang berikutnya, membangun sistem pengawasan yang kuat, sistem hukum yang kuat, dan mekanisme pengawasan yang efektif dapat mencegah korupsi. Kemudian membangun budaya anti korupsi. Budaya anti korupsi dapat dibangun dengan meningkatkan transparansi dan membangun integritas. Yang terakhir, menanamkan sikap bersyukur. Bersyukur dengan apa yang telah diraih dapat mencegah tindakan korupsi. Demikian pemaparan isu kebangsaan terkait fenomena tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah Skadau, Kalimantan Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.